Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raidifa Fadilah, NIM 23002125 dari Prodi Administrasi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah proses yang terjadi antar satu orang dengan orang lain, yang kadang-kadang disebut juga dengan komunikasi antar pribadi. Komunikasi interpersonal kadang-kadang dipengaruhi oleh komunikasi intrapersonal atau komunikasi dari dalam diri. Komunikasi interpersonal adalah sesuatu yang dimainkan oleh pikiran dan nurani sehingga berbicara sendiri untuk otak, pikiran, dan hati. Menurut pendapat para ahli, yang pertama, menurut Alwyn Pace, komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Menurut pendapat para ahli yang lain, komunikasi interpersonal menuntut seseorang berkomunikasi dengan orang lain. Komunikasi jenis ini dari pendapat para ahli dibagi menjadi komunikasi diadik, komunikasi publik, dan komunikasi kecil. Yang kedua yaitu menurut Littlejohn, komunikasi interpersonal adalah komunikasi antar individu yang terjadi antara seseorang dengan yang lain. Bentuk khususnya yaitu diadik, yang melibatkan hanya dua orang, yang dilakukan dengan tatap muka dan memungkinkan setiap individu menangkap reaksi. Contohnya saja yaitu pada suami istri, guru dengan murid, sahabat dengan sahabat, dosen dengan mahasiswa, dan banyak lagi contoh yang lainnya. Yang ketiga yaitu menurut Sylvia Moss dan Stewart Altap, ciri-ciri komunikasi diadik antar individu adalah: yang pertama, peserta komunikasi berada dalam jarak yang dekat, sehingga interaksi yang terjadi intim. Yang kedua, peserta komunikasi memungkinkan mengirim dan menerima pesan simbol berkelanjutan. Yang ketiga, komunikasi interpersonal sangat potensial untuk menjalankan fungsi instrumental sebagai alat untuk mempengaruhi orang lain menjadi komunikan kita. Yang keempat yaitu sebagai komunikasi yang paling lengkap dan sempurna. Dari Jalaluddin Rahmat, komunikasi antar pribadi dipengaruhi oleh banyak hal, mulai dari persepsi interpersonal, konsep diri, atraksi interpersonal, dan hubungan interpersonal. 7 hal yang mempengaruhi komunikasi interpersonal. Yang pertama yaitu trust atau kepercayaan. Pada satu tuntutan, kita harus yakin dengan lawan bicara. Maka orang-orang itu pasti akan lebih mudah untuk membuka dirinya. Kepercayaan komunikator kepada komunikan akan tumbuh apabila ada faktor-faktor yang turut. Misalnya saja yaitu yang pertama, karakteristik dan maksud orang lain. Yang kedua, yaitu kekuasaan. Yang ketiga, kualitas komunikasi yang sifatnya menggambarkan adanya keterbukaan. Yang kedua, hal yang mempengaruhi yaitu perilaku suportif. Perilaku suportif akan meningkatkan kualitas komunikasi dari beberapa ciri-cirinya. Yang pertama, ciri-ciri perilaku suportif. Yang pertama, evaluasi dan deskripsi. Maksudnya tidak perlu memberikan kelemahan atau kekurangan. Yang kedua, orientasi masalah.
yaitu mengkomunikasikan keinginan untuk bekerja sama memecahkan masalah, bahkan mengajak orang lain menetapkan tujuan sekaligus menentukan cara mencapai tujuan itu. Yang ketiga yaitu spontanitas. Spontanitas merupakan sikap jujur dan tidak dianggap tidak menyelimuti motif dan modus tertentu. Yang ketiga, hal yang mempengaruhinya yaitu sifat terbuka atau adanya keterbukaan antar kedua belah pihak. Ini merupakan kemampuan menilai secara objektif, kemampuan membedakan dengan mudah, kemampuan melihat nuansa, orientasi, isi, persoalan materi, message, dan lain-lain. Terbuka di sini maksudnya terbuka terhadap materi atau kajian yang akan dibahas. Yang keempat, dipengaruhi oleh persepsi interpersonal. Persepsi memberikan makna pada stimuli indrawi atau menafsirkan informasinya secara indrawi. Persepsi interpersonal adalah memberikan makna pada stimuli yang indrawi yang berasal dari komunikan yang berupa pesan verbal atau non-verbal. Bahkan di dalamnya termasuk kecermatan dalam persepsi interpersonal. Yang kelima yaitu konsep diri. Konsep diri sebenarnya adalah pandangan atau perasaan kita sendiri tentang perasaan yang kita rasakan. Ciri-ciri atau tanda konsep pribadi yang positif. Yang pertama, keyakinan. Yakin akan kemampuan mengatasi masalah. Yang kedua, merasa setara dengan orang lain. Yang ketiga, menerima pujian tanpa rasa malu. Yang keempat, menyadari bahwa semua orang mempunyai berbagai perasaan, keinginan, perilaku yang tidak seluruhnya disukai masyarakat. Yang kelima, mampu memperbaiki diri. Hal yang mempengaruhi yang keenam adalah atraksi interpersonal. Artinya kesukaan atau suatu bentuk kesukaan pada orang lain, sikap positif dan daya tarik seseorang. Komunikasi ini dipengaruhi oleh yang pertama, penafsiran pesan atau penilaian terhadap informasi yang akan kita sampaikan. Yang kedua, persoalan efektivitas. Komunikasi yang dinyatakan efektif bila pertemuan komunikasi merupakan hal yang menyenangkan bagi komunikan. Hal yang mempengaruhi yang ketujuh yaitu hubungan interpersonal sendiri. Hubungan antar kita dengan lawan bicara. Hubungan antar komunikator dengan komunikan. Hubungan ini diartikan hubungan antar kedua belah pihak. Hubungan ini akan menumbuhkan keterbukaan orang untuk mengungkapkan dirinya. Hubungan yang baik memberikan respon positif, akan memberikan pengaruh proses komunikasi yang terjadi. Dari pendapat Miller, memahami proses komunikasi interpersonal menurutnya menuntut simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan. Dapat disimpulkan, komunikasi interpersonal akan jauh lebih efektif ketika hubungan komunikator dengan komunikan semakin dekat. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.